Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang kami hormati Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, serta yang kami hormati Bapak Ibu jamaah sholat zuhur berjamaah di Musola Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan nikmat kesehatan serta kesempatan untuk dapat berkumpul di sini dalam kegiatan sholat zuhur berjamaah yang nantinya akan dilanjutkan dengan kultum Ramadan. Tak lupa pula kita haturkan sholawat beserta salam kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, langsung saja mari kita dengarkan kultum Ramadan dari ustazah kita pada hari ini yang biasa dipanggil dengan Mama Oksalisa Putri. Baiklah Bapak Ibu, mari kita dengarkan kultum Ramadan dari Ustazah Oksalisa Putri. Kepada Ustazah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ali wassahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ketua, Bapak Wakil, Bapak Ibu Hakim, Bapak Panitra, Ibu Sekretaris, dan Bapak Ibu jamaah sholat zuhur yang dirahmati Allah. Sebelum saya mulai berkultum, saya ucapkan terima kasih atas izin dan perkenan Bapak Ibu sehingga saya bisa duduk di hadapan Bapak Ibu semua. Dan sebenarnya saya duduk di sini gimana ya Pak? Bukan bidang saya Pak. Jadi ya gitu deh. Dan astagfirullahalazimnya itu kok ramai pula yang ini. Kok pas ramai gitu kan, kok pada hadir gitu ya kan. Jadi saya nih takut ngeblank. Kalau gitu kita mulai aja ya Bapak Ibu, saya buka dulu jimat saya. Baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya mendengarkan ceramah dari Ustadz Kyai Haji Zainuddin MZ. Ada sebuah riwayat yang menceritakan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika selesai sholat berjamaah, lalu tiba-tiba beliau mengatakan, amin, amin, amin. Ada berapa kali Pak Majdi aminnya? Ada 3 kali aminnya. Jadi Pak Majdi kayak shock terapi ya. Aduh. Ini supaya saya nggak apa ya Pak, nggak ngeblank, oke? Ya, gimmicknya gitu ya.
Jadi para sahabat yang ikut sholat berjamaah heran, ya Rasulullah, kenapa engkau amin amin amin, ada 3 kali amin, padahal tidak ada yang berdoa. Apakah gerangan yang terjadi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, selesai sholat tadi barusan Jibril turun dan mengatakan padaku, apakah engkau mau mengaminkan doaku, kata Jibril. Terus Rasulullah berkata, iya. Lalu malaikat Jibril berdoa. Doa yang pertama, malaikat Jibril yang pertama. Pak Majdi tahu doa malaikat Jibril? Telupo. Mungkin Bang Yunus nih tahu nih. Jadi doanya itu yang pertama. Pas itu tuh kebetulan 1 Syawal ya. Saya mengangkat cerita ini karena kita sekarang udah Ramadan ke-19 dan sebentar lagi kita udah dekat mau Idul Fitri. Doa malaikat Jibril, ya Allah, hari ini 1 Syawal, aku bermohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadah seorang anak yang durhaka kepada ibu bapaknya. Rasulullah amin. Rasulullah mengaminkan. Kemudian doa malaikat Jibril yang kedua. Ya Allah, hari ini 1 Syawal, aku bermohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadah para istri ini ibu-ibu yang di belakang termasuk saya ya, yang durhaka pada suaminya. Rasulullah amin. Ini bapak-bapak kok. Kemudian yang ketiga, doa malaikat Jibril. Fokus ya Pak Majdi. Jangan gara-gara doa yang kedua nih langsung Pak Majdi. Yang ketiga ya. Ya Allah, hari ini 1 Syawal, aku bermohon kepadamu, jangan engkau terima ibadah dan puasa muslim. Pak Muslim udah pindah ya? Iya, Pak ada. Iya, termasuk Pak Muslim yang udah pindah ke PA Pasir, termasuk juga kita kan Muslim yang tidak mau memaafkan sesama saudaranya yang Muslim. Takbir, Allah Akbar. Baik, jadi dari sini Bapak dan Ibu, ada 3 doa malaikat Jibril yang kalau kita lihat dari doa ini itu semuanya berkaitan dengan hablu minan nas di 1 Syawal, di hari raya Idul Fitri. Barangkali dari sinilah mengapa kita umat muslim setiap kali memasuki Ramadan dan Idul Fitri selalu bermaaf-maafan. Lalu apakah meminta maaf dan memberi maaf itu perkara yang mudah? Bang Abu Hasan, apakah memberi maaf dan meminta maaf perkara yang mudah? Ke Bang Majdi lagi, Pak Majdi. Oh, tengok kondisi dulu ya. Tengok kondisi dulu ya. Betul, tengok kondisi. Fokus lagi ya Pak Majdi. Ini masih ada jimatnya nih, masih panjang. Meminta maaf bisa jadi sangat berat bagi seseorang. Misalnya dikarenakan kurangnya ilmu, gengsi dan ego, atau bahkan hati yang keras yang tidak mau mengakui perbuatan. Memberi maaf pun demikian. Bagi seseorang yang tidak begitu terluka hatinya, barangkali memaafkan adalah hal yang ringan. Namun bagi seseorang yang sangat tersakiti hatinya, tentu memaafkan terasa sangat
berat. Apalagi di zaman seperti sekarang ini. Zaman seperti sekarang ini zamannya bagaimana Bang Pak Majdi? Ya zaman seperti sekarang ini yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Banyak perilaku manipulatif, playing victim, kemudian salah guna kekuasaan, sikap masa bodoh, intimidasi, fitnah, tuduhan yang tidak berdasar, dan banyak juga kalau kita lihat di media sosial lari dari tanggung jawab. Misalnya orang berutang. Jadi kalau orang berutang pas kita nagih lebih ganas dia daripada kita yang punya duit ya gitu ya. Jadi mungkin kalau terjadi konflik, clash atau sengketa, ada yang berat untuk meminta maaf maupun yang memberikan maaf. Namun kita harus mengingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 133 dan 134 yang terjemahannya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, serta orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Memaafkan lebih berat dari meminta maaf, tapi memberi maaf lebih mulia daripada meminta maaf. Dengan memaafkan, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kemuliaan seseorang, mengampuni dosa, dan menyiapkan surga yang seluas langit dan bumi. Apakah kita ingin mempertahankan amarah dalam jiwa atau ingin menukarnya dengan surga yang seluas langit dan bumi? Insya Allah kita akan menukarnya dengan surga yang seluas langit dan bumi. Jamaah, oh jamaah, udah mirip belum? Belum ya? Diulang lagi ya. Jamaah, hei jamaah. Oke, kok kayak kurang semangat. Ikan sepat, ikan gabus, bukan ikan lele. Makin cepat makin bagus, jangan bertele-tele. Ikan kakap, ikan patin, dan ikan lele. Ikan lele terus ya. Mohon maaf lahir batin le. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali kultum Ramadan dari Mama Oksa hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Mama Oksa menjadi pengingat bagi kita semua, dan nantinya di 1 Syawal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, sekianlah kultum Ramadan pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.